Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Tommy Arifin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang koperasi pertanian yang bertema kelembagaan pertanian usaha tani. Di sini saya akan menjelaskan tentang usaha tani. Usaha tani adalah ilmu yang mempelajari tentang cara petani mengolah input atau faktor-faktor produksi. Dan di bidang usaha tani sendiri ini mempunyai tiga pola hubungan antara input dan output yang umum digunakan. Nah, yang pertama yaitu hubungan antara input output yang menunjukkan pola hubungan penggunaan berbagai tingkat input untuk menghasilkan tingkat output tertentu atau dieksposisikan dalam konsep fungsi produksi. Yang kedua yaitu hubungan antara input yaitu variasi penggunaan kombinasi dua atau lebih input untuk menghasilkan output tertentu atau direpresentasikan pada konsep isokuan dan isokos. Yang ketiga ini yaitu hubungan antara output yaitu variasi output yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah input tertentu atau dijelaskan dalam konsep kurva kemungkinan produksi dan insert value. Selanjutnya yaitu faktor produksi yang diperlukan dalam usaha tani. Yang pertama itu adalah lahan. Tanaman sangat membutuhkan lahan atau tanah, yaitu sebagai salah satu faktor produksi yang merupakan pabrik atau hasil pertanian, yaitu tempat di mana produksi berjalan dan diterima dari mana hasil produksi itu keluar. Yang kedua yaitu modal atau sarana produksi. Dalam kegiatan proses produksi pertanian, maka modal dibedakan menjadi dua macam, yaitu modal tetap dan tidak tetap. Perbedaannya yaitu tersebut disebabkan karena ada ciri-cirinya yang memiliki oleh modal tersebut, yaitu faktor produksi dari tanah, bangunan, dan mesin-mesin sering dimaksudkan dalam kategori modal tetap. Yang ketiga yaitu tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja merupakan faktor produksi yang penting dan perlu diperhitungkan dalam proses produksi dalam jumlah yang cukup. Bukan saja dilihat dari ketersediaan, namun juga bisa dilihat dari kualitas dan macam tenaga kerja yang sangat diperlukan dan sangat perlu diperhatikan. Yang keempat yaitu manajemen. Manajemen terdiri dari merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan serta mengevaluasi suatu proses produksi. Karena proses produksi ini melibatkan sejumlah orang atau tenaga kerja. Selanjutnya yaitu komponen perhitungan dalam analisis usaha tani. Nah, komponen-komponen biaya atau model yang diperhitungkan dalam analisis usaha tani yaitu meliputi yang pertama adanya sawah atau lahan termasuk pajak, olahan tanah, bibit, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja. Selanjutnya yaitu analisis pendapatan usaha tani. Yaitu analisis pendapatan usaha tani mempunyai tujuan, yaitu satu, tujuannya menggambarkan keadaan keuangan suatu kegiatan usaha. Tujuan kedua yaitu menggambarkan keadaan yang akan datang dari suatu perencanaan atau tindakan. Manfaat. Analisis pendapatan usaha tani mempunyai manfaat, yaitu manfaatnya yaitu yang pertama membantu petani dalam pengambilan keputusan seperti penggunaan teknologi baru, menyusun rencana yang akan datang, peningkatan produksi sekaligus pendapatan petani. Selanjutnya yaitu yang kedua, sebagai bahan pertimbangan penentuan kebijakan pemerintah dalam hal yaitu harga pasar atau floor price, harga sarana produksi dan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu penerimaan usaha tani. Nilai hasil usaha tani yaitu ada tiga komponen. Yang pertama nilai hasil usaha tani yang dijual, yang kedua nilai hasil usaha tani yang dikonsumsi, yang ketiga kenaikan nilai inventaris atau nilai akhir tahun atau nilai awal. Yang kedua yaitu pengeluaran usaha tani. Biaya yaitu nilai dari semua masukan ekonomi yang diperlukan yang dapat diperkirakan dan yang dapat diukur untuk menghasilkan suatu produk. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kata-kata kurang baik atau salah mohon dibenarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.